Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu kembali ya. Selamat kita dapat bergabung kembali dalam perkuliahan perilaku organisasi, yang pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik tentang sikap, perilaku, dan kepuasan kerja. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, membahas tentang topik ini, setidaknya kamu harus ya mengetahui bahwa tujuan dari pembelajaran kita dari perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami konsep sikap kerja ya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, sebagai preview ya, pada pertemuan kita sebelumnya bahwa kita telah membahas tentang bagaimana secara keseluruhan perilaku organisasi itu kita akan kaji ya. Jadi bahwa kita akan melihat seperti apa individu ya di dalam melakoni aktivitas sosialnya ya, baik dia sebagai individu ya, anggota kelompok dan organisasi dalam aktivitas sosial, melakukan pergumulan ya dan interaksi satu sama lain. Nah, tentu yang akan diukur di sini adalah ya tentu ya bagaimana dinamika yang terjadi ya, bagaimana kinerja yang terjadi ya. Dinamika bisa dalam konteks ya bagaimana motivasinya ya, tingkat stresnya ya, bagaimana pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi itu ya. Terkait dengan kinerja ya nanti bisa konteksnya ya bagaimana kepemimpinannya ya, ya bagaimana penetapan desain dan tujuan dari organisasi itu dikelola sedemikian rupa sehingga kinerja organisasi itu bisa terukur. Nah, harapan kita sebenarnya setelah proses perkuliahan ini secara keseluruhan ya, Anda bisa memahami ya bagaimana seharusnya individu ya itu ya bertindak dan berperilaku dia secara personal ya, anggota kelompok maupun dia menjadi bagian dari lingkungan sosial di mana dia beraktivitas ya. Saya kira itu yang sebagai pengantar. Nah, pada kesempatan kali ini kita bisa melihat ya di slide ini pandangan ahli ya terkait dengan bagaimana sih sikap itu dipandang dalam konteks perilaku organisasi ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana Weber itu mengemukakan pandangannya terkait dengan sikap ya. Jadi di sini mencerminkan sikap itu sebagai sebuah penilaian ya tentang suka atau tidak sukanya seseorang ya secara personal, yang itu merupakan reaksi yang bersifat evaluatif ya kan. Nah, tentunya orang tersebut ya mencirikan sikap yang demikian ya, bereaksi yang demikian ya sebagai ketidaksukaan terhadap sesuatu ya, apakah terhadap orang ya, terhadap sebuah peristiwa atau benda ya, suasana, kondisi lingkungan, itu tentu terjadi proses yang sifatnya sangat personal ya, baik secara kognitif ya, emosional ya. Ya tentu seperti itu memahaminya ya, sehingga ya dia bisa memberikan respon ya terhadap dirinya ya, kelompoknya, dan lingkungan di mana dia berada.
Nah, kalau kita berangkat dari konstruk ya bagaimana perilaku organisasi itu nantinya ya, dia sebagai behavior ya, organizational behavior ya, perilaku, tentu kita melihat ya bahwa konstruknya memang adalah berangkat dari konstruk konsep dan pemahaman ya, melihat bagaimana sebenarnya peristiwa dampak ya yang terjadi dari keseluruhan aktivitas ya yang terjadi ya dalam sebuah situasi itu, sehingga individu dan kelompok itu mencirikan aspek-aspek tingkah laku yang bisa diamati ya kan. Nah, sehingga di situ kita bisa melihat sebuah aktivitas di mana ya memang lingkungan di mana manusia itu beraktivitas itu tidak semata-mata sebagai akibat ya, tapi sesuatu yang sifatnya keniscayaan ya. Ya, keniscayaan artinya memang pasti ada ya perilaku itu muncul dan terjadi dalam kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, yang mana itu akan terbentuk pola-pola interaksi ya kan, yang sangat kompleks ya satu sama lain. Manusia itu dalam berinteraksi ya, membangun hubungan relasi satu sama lain ya, baik secara individu ya maupun kelompok dan organisasi satu sama lain ya. Dimana tadi kita jelaskan di awal ya, manusia itu sebagai makhluk sosial ya kan. Nah, tentu bisa dijelaskan bahwa ya hubungan tersebut tentu membutuhkan patron ya yang baku ataupun tidak ya sebagai pedoman ya umum yang menjadi acuan ya dalam aktivitas tersebut. Ya, maka disinilah kita berbicara tentang ya nilai ya, kita bicara tentang norma ya kan, kita bicara tentang etika ya kan, dan kita bicara tentang moral ya. Kedudukannya tentu patron umum yang belum spesifik selain agama itu tentu kita membahasakannya dia sebagai nilai ya. Jadi suatu sistem keyakinan ya yang dimiliki seorang yang mewarnai dan menjiwai tindakan dan perilakunya. Jadi nilai-nilai yang dijadikan sebagai standar keyakinan ya toh. Sistem yang dijadikan sebagai standar keyakinan itulah yang disebut nilai ya. Jadi nilai itu pula yang memberikan corak dan warna terhadap tindakan, sikap dan perilaku yang dilakukan oleh individu, kelompok dan organisasi tertentu. Ya. Nah, di sini pula kita bisa jelaskan tentang seperti apa norma itu ya. Dia sebagai sebuah kriteria ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia ya berdasarkan nilai-nilai tertentu. Jadi penilaian ini tentu mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia tersebut jika terjadi pelanggaran ya kan. Nah, ini biasa kita sebut sebagai konteks misalnya dalam kesopanan ya, kesusilaan, agama dan hukum. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita bicara tentang payung dari patron itu sendiri ya, kalau kita lebih spesifik ya sebenarnya adalah agama itu sendiri. Nah, di sini kita juga bicara tentang etika dan moral ya, yang secara konsep ya dia tentu merupakan sesuatu yang juga merupakan patron nilai ya atau patokan nilai, di mana
etika itu dia sebagai sesuatu yang menjadi ciri tingkah laku, tabiat, watak ya, dan adat istiadat ya. Kemudian moral itu sendiri ya kurang lebih sama. Nah, etika dan moral ini kemudian menjadi pedoman nilai dan norma ya kan, ya, untuk mengatur tingkah laku manusia ya dalam melakoni aktivitas ya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya cuman itu tadi ya, bahwa ketika kita kembali kepada pedoman nilai yang lebih spesifik ya, seharusnya ya tentu ya harus spesifik ya, agar supaya tidak ada batasan yang dilanggar satu sama lain oleh pemilik sistem nilai yang memang setiap kelompok masyarakat itu menganutnya ya, seperti misalnya agama tertentu. Nah, di sini kalau kita bisa membuatnya ya dalam sebuah diagram. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana nilai, norma, etika dan moral itu bisa mengkonstruk dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Ya cuman secara spesifik itu tadi ya, memang seharusnya nilai, norma, etika dan moral itu harus secara jika dipilih secara spesifik berdasarkan pilihan rasional manusia dalam meyakini sistem nilai yang fitrah ya, ya tentu agama ya walaupun ya banyak dipersoalkan juga ya di mana sebenarnya posisinya agama, karena kadang juga agama dipandang sebagai sumber konflik, tapi tentu ini pandangan ini tidak serta-merta kita terima ya malah agama itulah yang seharusnya mengilhami manusia di dalam menata sistem nilai, peranata sosial ya, norma, etika dan moral itu, agar supaya manusia itu satu sama lain itu bisa saling menerima dan menghormati. Karena konstruk agama lah itu yang lebih manusiawi ya, karena dia berasal dari nilai-nilai spiritual manusia yang secara fitrah itu memang lebih manusiawi ya. Ya tapi karena kita tidak membahas tentang agama ya konstruknya ya seperti ini, dimana agama itu ya konteksnya adalah pada konteks norma ya kan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang bagaimana sikap itu sendiri ya toh. Nah, di sini kita mengidentifikasi ya tentu sikap itu ya dia mempunyai objek ya, baik terhadap orang ya, terhadap perilaku ya, terhadap pandangan, konsep, situasi dan benda. Jadi dia sebagai sebuah nilai yang disetujui atau tidak disetujui ya, disuka atau tidak disuka ya. Jadi kita bisa menyatakan sikap kita tentang orang, tentang perilaku, tentang pandangan hidup, konsep, nilai ya, situasi dan benda itu dengan penilaian setuju tidak setuju, suka atau tidak suka. Nah, itu sikap. Nah, kalau begitu berarti sikap itu dia bukan merupakan sesuatu yang sifatnya hereditas ya, bukan bawaan. Jadi dia sesuatu yang dinamis, berkembang ya, berdasarkan konstruk nalar ya, pemahaman yang diterima oleh individu ya, yang menjadi yang bisa menjadi nilai norma dalam kelompok dan organisasi itu. Nah, sehingga cerminannya bahwa sikap itu dapat dibentuk ya, dikembangkan dan berubah ya, karena pengaruh dari faktor-faktor eksternal ya maupun internal itu sendiri.
Ya, contoh sederhana di sini ya mungkin terkait dengan pilihan selera ya, misalnya kita tidak suka ayam, tidak suka makan ayam, atau tidak suka memelihara ayam. Nah, itu menunjukkan bagaimana penilaian kita terhadap sebuah objek tertentu, ya, sebuah benda yang memang kita tidak suka, ya toh? Nah, karena adanya apa namanya eh, pemahaman-pemahaman yang itu kita terima sebagai sebuah pandangan, sehingga kita bersikap ya kita tidak suka ayam, ya kan. Mungkin kita suka ayam tapi tidak suka makan jenis ayam tertentu, ya misalnya ayam potong, ya ayam ayam ras, ya toh. Nah, sukanya ayam kampung, ya kan, atau bebek, ya kan, misalnya jenis unggas. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Nah, di sini juga dibedakan ya tentang bagaimana sikap dan sifat itu. Jadi jadi sifat itu dengan sikap ya dia sama-sama sesuatu yang laten ya. Namun sifat itu lebih cenderung itu tidak tampak ya dari luar ya. Jadi dia lebih ke karakter ya. Ya, karakter ya. Jadi karakter yang melekat ya. Karena dia sepertinya melekat, berarti memang ada proses yang cukup panjang ya. Sebuah konstruk nilai sehingga dia bisa melekat, ya toh. Nah, sehingga secara karakteristik bahwa sikap dan sifat itu dia bisa mengarahkan perilaku, iya ya, akan perilaku. Orang yang tidak suka apa namanya hewan tertentu ya, mungkin diidentifikasi dia sebagai orang yang lembut ya, orang yang keras ya toh. Atau dia menyukai hewan tertentu, menyukai dan tidak menyukai bisa diidentifikasi dia memiliki sifat tertentu. Itu biasa terjadi seperti itu ya. Menghubung-hubungkan ya, karena apa ya, karena itu tadi ya, sikap dan perilaku yang berulang-ulang itu bisa apa namanya membentuk sifat. Nah, di situ kita bisa melihat dalam konteks sikap itu memunculkan adanya penilaian terhadap objek, ya toh. Nah, untuk sifat kecenderungan terhadap penilaian sebuah objek itu tidak selalu karena adanya penilaian, tapi memang adanya kecenderungan ya. Artinya kecenderungan berarti lebih kepada sesuatu yang sifatnya emosional. Jadi bisa tidak terikat dengan sebuah konsep, pandangan, penilaian ya. Jadi makanya kan sifat ini kadang diidentikan dengan sesuatu yang sifatnya apa genetik ya kan ya, karena dia ada kecenderungan konsisten ya, jadi turunan ya, jadi turunan ya. Namun sekalipun demikian tentu tidak berarti bahwa segala situasi yang ada dalam pribadi manusia itu ketika dia memiliki sifat tertentu itu tidak bisa berubah sama sekali, walaupun ada kecenderungan terjadinya penolakan terkait dengan perubahan ya. Nah, sikap sendiri ya dia lebih bisa berubah ya, atau menyesuaikan
Ya seperti yang kita kemukakan tadi ya, bahwa adanya kecenderungan untuk menolak perubahan ya, secara karakteristik sifat ya seperti itu ya kan, dia lebih cenderung konsisten ya. Artinya karena penilaiannya tidak tergantung pada situasi dan keadaan yang sifatnya insidentil, ya maka ya dia tidak mudah berubah ya. Nah, terkait dengan model ya, model sikap itu. Nah, di sini kita bisa lihat dalam dua bentuk ya. Ada model satu dimensi dan tiga dimensi. Ya, model tiga dimensi itu bisa dimaknai sebagai sisi penilaian pada hanya dua sisi ya, istilahnya hitam putih ya, positif dan negatif ya. Seperti misalnya penilaian tentang sebuah film ya, oh ini film ini positif, ini negatif ya kan. Padahal walaupun bisa saja film itu mengandung katakanlah ya, mengandung nilai kekerasan ya, tapi untuk orang tertentu dan level tertentu mungkin bisa dikonseptualisasi kembali ya, dalam arti bahwa misalnya untuk film tertentu yang mengandung kekerasan mungkin tidak cocok bagi anak-anak, tapi dia bisa menjadi sesuatu yang bisa dipahami ya oleh orang yang dalam batas umur tertentu ya kan, dewasa ya kan misalnya ya. Tetapi ini tentu tidak general sifatnya ya, tidak general ya, karena bisa saja memang sebuah karakter yang ingin ditonjolkan dari film itu memang ingin merubah pola pikir dan paradigma berpikir orang pada level tertentu. Nah, itu juga harus bisa dilihat sebagai sebuah sisi lain ya, karena memang selama ini memang film itu juga punya muatan-muatan tertentu ya, sebagai objek yang bisa menjadi pasar untuk melakukan infiltrasi budaya. Itu soal lain ya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, misalnya model tiga komponen, jadi dia lebih lebih holistik, melihat sisi dari bagaimana sikap itu secara modeling itu berkembang ya. Jadi melihat dari sisi pengalaman kognitif, emosi dan pilihan tindakan. Nah, sehingga dalam aktivitas sosial ya, baik dia merupakan sesuatu yang merupakan cerminan sikap ya, atau objek yang ingin dinilai ya, harus dilihat dari sisi-sisi tiga komponen ini ya. Misalnya kalau kita contohkan di sini, misalnya terkait dengan ketidaksukaan terhadap rokok misalnya ya, mungkin sebagian orang tidak mengatakan rokok itu ya sebagai sesuatu yang sifatnya buruk ya kan. Nah, berarti di situ ada tambahan satu dimensi ya, rokok kalau mau dinilai dari sisi hitam putihnya saja ya, berarti ya berhenti sampai di situ. Tetapi ada juga orang yang mungkin saja ya dia tidak menyukai rokok tapi tidak juga melarang rokok ya kan, misalnya seperti itu ya. Kurang lebih ya seperti ya inilah negara kita ya, satu sisi mengkampanyekan bahaya terhadap rokok ya kan, tapi di sisi lain
ya mengkampanyekan bahaya terhadap rokok, tapi di sisi lain ya juga produksi rokok itu ya juga diproduksi secara massal, ya kan, walaupun upaya-upaya terhadap pelarangan itu sedemikian rupa dilakukan, termasuk dalam hal labeling ya, kemasan ya, tapi itu kan justru memunculkan polemik baru atau isu baru, persoalan baru ya. Ya itulah ya contoh bagaimana penilaian terkait dengan model sikap itu dalam melihat aktivitas sosial dalam kehidupan manusia itu. Nah, dalam konteks pembentukan kita bisa melihat bagaimana sikap itu dari sisi pendekatan belajar ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana dalam hal asosiasi ya. Jadi asosiasi itu maknanya bagaimana menghubungkan pengalaman-pengalaman masa lalu ya, karena faktor adanya waktu dan keadaan yang terjadi dalam kehidupan individu itu, sehingga itu kemudian dijadikan sebagai pelajaran ya. Ya, di sini dibagi lagi, ada yang disebut classical conditioning dan more exposure. Jadi pengkondisian sebuah stimulus sikap itu. Jadi dengan belajar itu membuat respon yang sama pada stimulus yang baru ya. Nah, contohnya misalnya ketidaksukaan terhadap sebuah pelajaran tertentu, yaitu mungkin karena individu itu dia punya pengalaman ya terkait dengan bidang studi itu ya, yang identik dengan katakanlah angka-angka yang sifatnya rumit dan rumus-rumus yang sifatnya rumit. Nah, itu bisa saja seperti itu ya, kesulitan-kesulitan dalam menghafalkan rumus, kesulitan-kesulitan dalam menghitung. Nah, itu menjadi pengalaman buruk ya. Nah, itu sebagai sesuatu yang dianggap itu menjadi stimulus atau pengalaman yang kurang menyenangkan. Nah, ada juga yang disebut more exposure ya, tadi itu. Jadi lewat pengalaman juga yang berulang-ulang, artinya penetrasi dari pengalaman-pengalaman yang berulang-ulang ya, berarti ada sebuah intervensi ya dari pendekatan ini terkait dalam pembentukan sikap ya. Jadi nah, contoh nyatanya seperti ini. Ini bisa terkait dengan film itu tadi, nyata film atau iklan, nyata atau iklan misalnya. Nah, penginderaan orang yang dilakukan secara berulang-ulang, nyata penanaman nilai yang dilakukan secara berulang-ulang itu menjadi penekan ya, terkait dengan pengalaman orang itu, pandangan orang itu, konsep orang itu, untuk memberikan peluang terbentuknya sikap itu, sehingga dia kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa ya saya suka barang ini misalnya kan. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau baru-baru ini kita dihebohkan ya dengan pernyataan seorang tokoh ya di negeri ini yang menyatakan bahwa ya kita diuntungkan dengan adanya budaya Korea. Saya kira itu tidak boleh kita terima begitu saja ya. Dalam banyak hal ternyata budaya-budaya yang masuk ke negara kita itu lebih banyak negatifnya ya
daripada positifnya, ya. Karena apa? Karena ya budaya itu, sebuah negara itu dewasa ini itu lebih mengarah kepada penetrasi budaya yang sifatnya komersialis pasar dan nilai-nilai hedonis, ya kan. Ya, ya hedonis itu ya malah mengandung nilai lain yang sifatnya freedom, ya, freedom of behavior, ya, freedom of religion, ya, semua pandangan terhadap kebebasan hidup, ya, semua agama sama, ya, kita boleh menerima, ya, toleransi itu, tapi dalam batas-batas yang memang dibenarkan, ya, tidak dengan toleransi yang kebablasan, gitu. Nah, pembentukan sikap yang berikutnya terkait dengan pendekatan belajar itu adalah reinforcement. Jadi bagaimana dari pengalaman itu adanya penekanan-penekanan, peneguhan-peneguhan, ya. Di sini dicontohkan terkait dengan setidaknya ya pada lingkup-lingkup yang lebih spesifik, ya, peneguhannya itu. Jadi lingkungan keluarga, ya, lingkungan kelompok, ya, lingkungan organisasi, ya. Jadi ini memang reinforcement ini aktual dalam kehidupan kita, di mana kita harus melihat, ya, karakteristik lingkungan di mana kita berada, karena itu bisa menjadi penekan, ya, dari bagaimana pilihan-pilihan kita terkait dengan sikap kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah social learning, ya. Jadi kondisi sosial yang ada itu secara spesifik, ya, misalnya pertemanan, ya, organisasi, ya, nah, itu sangat besar pengaruhnya. Nah, makanya memang tidak sedikit, ya, individu, ya, atau orang yang mengambil pilihan yang tegas, ya, terkait dengan lingkungan di mana dia berada, ya, atau menarik diri atau mengeluarkan dirinya sama sekali dari lingkungan tertentu, karena dianggap memang itu tadi, ya, lingkungan itu bisa menjadi sebuah social learning, ya, yang membentuk karakter, sikap, pola pikir, perilaku, dan pilihan-pilihan orang dalam mengambil keputusan, ya, atau bersikap. Ya. Di sini dicontohkan misalnya perilaku menyimpang, ya, jangan coba-coba, ya, bergumul dengan orang atau kelompok-kelompok yang secara nyata mempertontonkan dirinya dalam melakukan kegiatan-kegiatan kriminal atau kelompok-kelompok kriminal, karena itu akan menjadi menjadi enforcement, ya, menjadi influencer, ya. Makanya sekarang ada istilah influencer, yaitu sebenarnya bagian dari pendekatan belajar dalam bagaimana mempengaruhi pola pikir dan pola sikap seseorang dalam mengambil keputusan atau dalam bersikap dan berperilaku. Pembentukan sikap yang berikutnya ada yang disebut pendekatan konsistensi kognitif, ya, ya, di mana memang dilihat aspek kognisi itu melihat sisi-sisi yang tidak sesuai dengan kognisi yang lain, ya, yang di situ secara psikologis itu tidak menyenangkan, ya, dan keadaan ini mendorong
orang untuk bertingkah laku agar tercapai konsistensi antar kognisi tersebut. Ya, jadi eh, pilihan orang dalam bersikap dan bertingkah laku ya itu memang dipengaruhi oleh pemahaman dia ya, dipengaruhi oleh persepsi dia ya. Nanti kita belajar tentang persepsi ya, di situ akan lebih lebih detail kita bahas bagaimana pembentukan sikap dan perilaku seorang itu ketika kita membahas nanti tentang persepsi. Nah, karena adanya konstruk kognisi ini, pengetahuan dan kesadaran itu, sehingga memang dibutuhkan ya dalam diri manusia itu, di mana pola pikir dan pola sikap itu konsisten. Nah, konsisten dalam memberikan nilai terhadap sesuatu gitu. Diharapkan nantinya itu itu menjadi sifat ya kan, tadi kita bahas tentang sifat menjadi karakter gitu. Nah, sehingga pilihan-pilihan terkait dengan tindakannya nanti dalam sikapnya itu nanti punya nilai dan muatan ya, pandangannya misalnya ya contoh sederhananya begini, misalnya dalam dua hal, misalnya bagaimana pandangan tentang rekreasi dan pernikahan, kan dua kognisi yang tidak saling berkaitan ya toh. Namun ya seseorang itu bisa menjadikan dua hal ini sebagai sebuah nilai yang punya muatan tertentu ya. Rekreasinya seperti apa, pernikahan itu seperti apa ya toh. Dua hal yang berbeda, tetapi karena ada pemahaman dan konsep yang konsisten dari diri manusia itu, maka penilaiannya bisa punya karakter ya toh, walaupun tidak saling berkaitan ya toh. Nah, ya tentu secara psikologis ya, maksudnya ya ini bisa menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, atau keadaan yang tidak menyenangkan yang mendorong orang untuk bertingkah laku ya, sehingga di situ tadi dibutuhkan ya sebuah konstruk kognitif yang konsisten terhadap nilai, norma ya kan, etika, moral, yang kalau kita sebagai umat beragama ya harus konstruk nilainya adalah pada nilai-nilai agama, nilai-nilai religiusitas yang kita anut ya. Ya. Pembentukan sikap yang berikutnya ada yang disebut pendekatan motivasional ya. Jadi menilai untung rugi dalam memberikan respon pada sesuatu itu dimotivasi oleh keinginan tertentu ya, artinya karena adanya insentif ya. Hal ini sifatnya manusiawi karena dilihat dari sisi stimulus respon ya. Tentu orang itu bisa memberikan penilaian apakah dia setuju atau tidak terhadap sesuatu itu karena ada nilai yang secara penilaian, atau makanya di sini disebut istilah evaluation model, yang dinilai atau dievaluasi oleh orang itu memberikan nilai yang positif ya. Jadi makanya kurang lebih seperti tadi yang kita contohkan tentang iklan misalnya
Itu kan karena apa namanya, sedemikian rupa iklan itu dicitrakan, ya, misalnya kosmetik, ya, atau pemutih kulit, ya kan, digambarkan orang yang berkulit putih, wanita yang berkulit putih dengan penggunaan kosmetik tertentu, itu memberikan citra atau pakaian tertentu yang dikenakan oleh orang tertentu, itu apa namanya, menggugah, ya, secara motivasional orang itu untuk mengambil pilihan, ya, karena adanya itu tadi, ya, insentif yang bisa didapatkan, sehingga dia bisa merasakan manfaat positif, ya, dari apa namanya, sikap yang diambil itu. Ya, sikap itu sebagai respon, ya, penilaian untung rugi itu dilihat sebagai respon, ya kan, karena dilihat sebagai respon. Nah, keterkaitan sikap dan perilaku ini itu tidak selalu linier atau sejalan, ya. Sikap dan perilaku itu tidak selalu linier, ya. Dalam beberapa hal ada ketidaksesuaian, ya. Jadi orang apa namanya, menerima keberagaman perbedaan itu, ya, tetapi tidak serta-merta orang bisa bergumul secara sosial dengan orang tersebut. Ya, katakanlah contoh nyata misalnya di Amerika itu menjadi sebuah realitas sosial di mana ada kulit hitam, ada kulit putih. Ya, orang menerima itu sehingga ada aturan, ya, yang bisa mengakomodir kepentingan orang kulit putih, orang kulit hitam sama di depan hukum. Tapi kenyataannya, ya, orang kulit hitam itu sering mendapatkan perlakuan diskriminasi, ya. Belum lagi kita bicara tentang agama, ya, itu. Nah, jadi kadang nilai itu ketika kita berbicara tentang sikap dan perilaku itu cenderung banyak yang tidak konsisten. Kenapa? Ya karena faktor konsep-konsep yang diterima atau nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu disusupi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Di-trigger yaitu tadi berdasarkan, ya, pola-pola kognitif yang ada kelompok-kelompok penekan, ya, istilahnya tadi itu influencer yang mempengaruhi pola pikir dan pola sikap masyarakat, ya. Makanya media itu, ya, dimanapun, ya, itu kadang menjadi kelompok penekan, ya, yang mempengaruhi opini masyarakat, apakah itu sifatnya positif ataupun negatif, ya. Dewasa ini dipandang apa namanya, media sosial, ya, media elektronik itu, ya, tidak sedikit memberikan kontribusi yang negatif terhadap itu tadi, ya, pola pikir dan pola sikap masyarakat, baik menyangkut nilai, norma, ya, apalagi agama. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Sikap dapat sesuai dengan perilaku, ya, perilaku yang spesifik. Nah, tentu secara khusus satu sikap terhadap perilaku, ya. Jadi kalau semakin spesifik dan khusus satu sikap terhadap perilaku itu, maka akan semakin baik, ya, memprediksi perilaku yang terkait, ya. Contohnya misalnya di sini, ya, sikap terhadap pola hidup sehat yang baik, maka kecenderungan makan sayur dan buah-buahan yang lebih banyak, itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi buah dan sayur, ya kan, seperti itu. Nah, potensi sikap, ya, bagaimana dengan sikap itu sendiri, ya. Jadi semakin kuat sikap dalam pemikiran seseorang itu, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap perilaku, ya kan, begitu.
Ya karena itu tadi, jadi sikap itu banyak dipengaruhi oleh konsep pengalaman ya yang dialami oleh pribadi tersebut yang juga semakin kuat. Ya di sini dicontohkan ya, kecenderungan orang untuk memberikan bantuan itu lebih mudah pada orang yang dikenal gitu. Ya, walaupun sebenarnya ya kita juga seharusnya ya tidak membeda-bedakan orang tidak dikenal tidak dikenal. Yang namanya membantu yaitu harus diberikan, tetapi kecenderungannya tersebut dilihat sebagai sebuah potensi yang lebih lebih kuat ya kan. Nah, penonjolan sikap dalam hal ya kesadaran diri ya, memfokuskan perhatian pada diri sendiri termasuk sikap seseorang, misalnya orang beriman ya membuang sampah ya tidak sembarangan ya kan. Demikian sebaliknya orang tidak beriman membuang sampah sembarangan. Nah, ini terkait dengan itu tadi ya, kesadaran diri ya, berarti bisa saja ini terkait dengan sifat itu tadi ya, sifat itu. Dan kalau seperti itu itu eh, eh, sikap yang sudah dianggap eh, dipegang erat ya, sehingga dia sebagai sikap yang menonjol ya dalam aktivitas dan perilaku sehari-hari ya. Berarti harus dibangun sebuah kesadaran baru agar supaya yang menonjol itu justru sikap-sikap yang positif ya, bahwa dengan kita meningkatkan keimanan setidaknya itu akan berpengaruh terhadap pola pikir kita terkait dengan kebersihan ya kan begitu ya. Karena sikap itu pada prinsipnya ya dia dinamis ya, bisa berubah dan berkembang ya. Nah, di sini juga kita bahas tentang kepuasan kerja ya. Jadi gambaran kepuasan kerja itu secara singkat kita bahas ya di sini ya. Jadi sebagai sebuah gambaran emosional yang memunculkan penilaian kita terhadap sesuatu yang dianggap menyenangkan ya. Ya utamanya karena di mata kuliah ini ya tentu terkait dengan pekerjaan. Eh, ya kalau Robin mengistilahkan dia sebagai sebuah sikap totalitas ya, sikap totalitas terkait dengan pekerjaan ya. Jadi kalau sifatnya positif berarti kepuasan kerja tersebut positif. Kalau sikap kita negatif berarti kepuasan kerja karyawan tersebut negatif. Jadi makanya sebenarnya ada relasi yang sangat kuat ketika kita identik ya, maksudnya kalau kita membahas tentang sikap karyawan, maka sebenarnya yang kita persoalkan di situ adalah kepuasan kerjanya. Jadi nanti ya ketika Anda ingin melakukan penelitian terkait dengan sikap kerja karyawan ya, sikap kerja pengelola keuangan ya atau akuntan ya, itu kalau Anda menyinggung tentang sikap karyawan berarti ya Anda harus menjadikan sebagai dimensi-dimensi operasionalnya itu diantaranya adalah kepuasan kerja gitu. Auditornya misalnya terkait dengan pekerjaan yang dilakoni. Nah, faktor yang menentukan kepuasan kerja ya dari tantangan ya, penghargaan yang layak ya yang diberikan kepada orang tersebut terkait dengan gaji gitu ya, terkait dengan promosi, terkait dengan tunjangan ya kan, bisa saja perhatian, kondisi kerja yang menunjang atau keadaan di tempat kerja ya, rekan-rekan kerja rekan kerja yang mendukung ya, sesama karyawan atau atasan. Nah itu
bisa dijadikan sebagai indikator dalam melakukan konstruk dimensi dari sikap kerja. Ya, nanti kalau Anda penelitian bisa itu diulas ya dalam penelitian Anda. Identifikasi yang mempengaruhi kepuasan kerja ya, terkait dengan diri karyawan itu sendiri ya. Sini kita bisa bedakan ya, umur, jenis kelamin. Nah, itu bisa juga ya, kepribadian ya. Ini semua ya bisa diidentifikasi untuk menjadi penilaian terkait dengan kepuasan kerja, gaji ya toh, kenaikan pangkat, keselamatan dan keamanan kerja ya, pengawasannya ya, terkait dengan pekerjaannya di lokasi kerja bagaimana ya, keterampilan ya toh, peningkatan kompetensi ya kan, misalnya hubungan dengan rekan kerja itu tadi ya. Nah, di sini kita bisa menjelaskan jadi bagaimana job satisfaction itu sebagai sebuah sikap yang totalitas terhadap pekerjaan ya, sebagai penilaian apakah sifat positif terhadap pekerjaan atau sikap negatif ya maksud saya terhadap pekerjaan tersebut ya. Itu menjadi penilaian kepuasan pekerjaan karyawan, dan nantinya itu tentu akan mempengaruhi produktivitas ya atau kinerja dari karyawan tersebut. Terkait dengan dampak kepuasan dan ketidakpuasan itu ya, misalnya pada kinerja ya, kinerjanya meningkat ya. Tadinya dia menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu, kalau dia tidak puas tepat waktu ya, kehadirannya setiap hari ya, dia sering minta cuti ya kan, motivasinya ya sering datang pagi-pagi atau sering berkonflik ya dengan karyawan lain atau dengan atasan ya. Sikapnya cuek ya pada teman pekerjaannya ya, sering buang sampah sembarangan di kantor, sering buang puntung rokok ya kan, sering merokok dalam ruangan ya, tidak menghargai teman ya toh. Atau misalnya sering mengabaikan keamanan aset karyawan ya kan, misalnya itu bisa juga ya ciri-ciri ketidakpuasan itu. Nah, itu bisa kita ukur ya, kita nilai. Nah, di sini responnya ya, atau tindakan atau sikap yang diambil sebagai indikator ketidakpuasan dalam bekerja itu ada yang sifatnya destruktif, ada yang sifatnya konstruktif. Ya, destruktif itu bisa dilihat kalau memang karyawan itu katakanlah dia keluar dari pekerjaannya atau mengacuhkan aturan-aturan yang ada atau nasihat-nasihat yang ada, atau dalam kondisi tertentu yang memang dia tidak puas tapi dia secara konstruktif memberikan kritik ya, dan memberikan loyalitasnya. Dari kondisi ini bisa Anda telaah dalam sebuah studi kasus ya nanti ya, contoh-contoh ya, bagaimana sih kondisi yang dikatakan aktif, mana kondisi yang dikatakan pasif ya, destruktif dan konstruktif itu ya toh. Nah, saya kira jelas, nanti dalam model perilaku nanti kita kembangkan lagi. Ini bisa dilihat dari tingkatan, saya kira sudah jelas kita singgung juga pada pertemuan sebelumnya ya, tingkatan individu, tingkatan kelompok, dan tingkatan organisasi. Nah, secara perilaku organisasi ya jelas saya kira kita singgung juga pada pertemuan sebelumnya ya, jadi secara dinamis dan kinerja dalam konteks perilaku organisasi yang kita bahas apa-apa saja yang kemungkinan kita telaah ya sebagai sebuah kajian ya. Nah, secara relasional dalam interdisipliner dari sisi teori dan penerapan ya perilaku organisasi itu secara mikro konsepnya dan penerapannya tentu bagaimana pengelolaan sumber daya manusia itu. Tentu kita secara komprehensif tentu tidak membahas tentang organisasi itu, tapi perilakunya. Nah,
dan bagaimana perkembangan organisasi itu kita lebih melihat dari sisi pengelolaan orang-orang yang ada ya, di dalam memahami karakter perilakunya orang-orang dalam organisasi itu, baik individu, kelompok maupun membangun hubungan relasional dengan organisasi lain. Nah, itu konteksnya perilaku organisasi dengan disiplin ilmu lain. Jadi lebih kepada konteks mikronya. Saya kira demikian ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya kalau ada salah-salah kata. Nanti kita bisa kembangkan dalam session diskusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.